Terima ajamu. Bocah ini sangat berbakat. Di usia yang masih sangat muda, dia menguasai kanuragan yang lumayan. Aku bisa memanfaatkan dia untuk membalaskan dendamku kepada Pajajaran. Ya! 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 Dengarkan omongan Uwa baik-baik. Pasti ada prajurit istana Pajajaran yang telah melihatmu bertarung dengan Syekh Nurjati. Dan prajurit itu pasti akan menjadi saksi di depan Gusti Prabu Siliwangi kalau Syekh Nurjati yang telah menyerangmu. Ada yang ingin menyingkirkan putraku dan ingin mencegahnya menjadi putra mahkota. Siapa yang Rai maksud? Yunda Subanglarang adalah dalang di balik semua ini. Tamat riwayatmu, anak muda. Dia bisa membelah menjadi 7. Jangan-jangan dia... Bener, Kang. Itu Raden Kian Santang yang selama ini kita rindukan. Jadi kamu yang selama ini menjadi siluman monyet? Raden, izinkan aku mengikuti Raden kemanapun Raden pergi. Angkatlah aku sebagai murid Raden. Baiklah, kamu boleh menjadi muridku. Ya Raden. Dari pergeseran tulang dan sendi yang dialami oleh Raden Wirawisesa, Paman pastikan itu akibat dari pukulan jurus bajing kiri. Bajing kiri. Yang santang namaku, angin suaraku. Yang santang namaku, air dan bumi langkahku. Yang santang namaku, api semangatku. Kini ku telah kembali, ku bisa menjadi 7. Jadi 7. Raden, apa kita nggak bisa istirahat sebentar, Raden? Anggini, kalau kamu memang mau istirahat, silahkan. Tapi aku ingin melanjutkan perjalananku sendiri. Ayo, silahkan istirahat. Oh, enggak Raden. Aku tidak capek. Ayo Raden. Anggini. Aku makan. Raden. Apa kamu dengar sesuatu? Tapi aku lapar, Bu. Aku lapar. Sebentar lagi nasinya mateng. Kamu sabar ya. Nah, menjelang nasinya masak, Ibu dongeng buat kamu ya. Udah, kamu jangan nangis. Iya, Ibu tahu kamu lapar. Apinya padam. Bismillahirrahmanirrahim. Kisanak, apa yang kamu lakukan? Maaf, Nyai. Tadi aku lihat apinya sudah padam. Makanya aku nyalakan lagi. Apaan sih? Aku nggak kecium bau apa-apa.
Kenapa isi kuali ini batu? Kisanak, sebenarnya saya kehabisan akal. Anak saya menangis karena nahan lapar. Dan saya sudah tidak punya lagi bahan makanan sama sekali. Astagfirullahalazim. Apa kampung ini dilanda paceklik? Enggak, Kisanak. Keadaan kampung kami baik-baik saja. Bahkan sebenarnya untuk persediaan makanan bulan depan pun ada. Tapi ini semua gara-gara Kian Santang. Raden Kian Santang? Emangnya kenapa Raden Kian Santang? Sebenarnya dia itu orang baik dan kami sering merindukan dia. Tapi ketika dia pulang dari Mekah, dia berubah ke sana. Dia meminta kami untuk menyerahkan semua bahan makanan yang kami punya. Astagfirullahaladzim. Memangnya untuk apa Raden Kian Santang meminta bahan makanan? Saya tidak tahu Kisanak, tapi hanya utusan yang datang. Dan dia merampas semua makanan yang ada pada kami tanpa sisa sedikit pun. Sekarang di mana utusannya? Di balai desa, Kisanak. Baiklah, aku harus ke sana. Tunggu. Kasihan sekali anak itu. Aku punya satu makanan yang paling lezat sedunia. Tunggu. Pisang. Namanya juga monyet. Makanan paling lezat sedunia, ya pisang. Maaf, Nyai. Kami sudah menaruh makanan dari temanku ini. Terima kasih Kisanak. Sama. Kakang Argadana, maafkan adikmu yang tidak berguna ini, Kakang. Andai saja aku tidak telat datang menolong, pasti kamu masih hidup saat ini, Kakang. Bertobatlah Argadana. Kembalilah ke jalan yang benar. Dan aku akan mengampuni. Aku sudah memberikanmu kesempatan, Argadana. Namun kau menyia-nyiakan. Kakang tenanglah di dalam sana, Kakang. Aku Balapati akan membalaskan dendammu sampai tuntas, Kakang. Siliwangi! Aku Balapati bersumpah akan membuatmu menderita dan mati sangat menyakitkan. Aku bersumpah! Jagat Dewa Batara, ada apakah dengan Pajajaran? Mengapa aku melihat ada awan hitam menaungi istana? Apakah ini sebuah pertanda bahwa Pajajaran akan dirundung bencana? Enak juga ya. Astagfirullahalazim. Raden kenal orang itu. Aku pernah memberinya sorban. Dengan begitu, dia menjual namaku. Ini harus dihentikan. Mana lagi makanan, cepetan.
Masih lapar nih. Cepetan panggil. Kami tidak akan membawa makanan lagi untuk kamu. Oh, jadi kamu berani ya ngelawan? Nih, kamu nggak ngerti ini. Ini sorban dari Raden Kian Santang yang ngutusin aku untuk menjaga kampung ini. Kami tidak percaya kalau kamu utusan Raden Kian Santang. Oh, kalian mau mati? Waduh. Gajah gede banget. Jadi sekarang kalian udah percaya kan? Aku ini utusan dari Raden Kian Santang. Jadi dia itu siluman gajah. Iya. Iya, kami percaya kalau kamu itu utusan Raden Kian Santang. Ya udah kalau begitu, ambil makanannya. Cepetan. Raden? Raden? Kisanak. Apa Kisanak tahu di mana Raden Kian Santang? Ini aku. Ya ampun Raden, hampir aja loh aku nggak ngenalin Raden. Aku harus ke sana. Harus melawan makhluk sombong itu. Mana lagi nih makanannya? Ampun Kisanak, semua makanan udah sebak kemari Kisanak. Maaf Tuan. Ini, jangan sakiti mereka Tuan. Ini aku bawakan makanan Tuan. Bagus. Lakukan tugasmu sekarang. Semut-semut sahabatku. Keluar. Itu hanya binatang yang tidak berdaya. Semut-semut yang tidak ada apa-apanya dibanding seekor gajah. Keluar. Jangan masuk ke bibit aku. Keluar. Sebenarnya kamu ini siapa sih? Kamu mau cari masalah, hah? Aku hanyalah seorang pengembara yang mengantarkan makanan untuk Tuan dan yang mengaku sebagai utusan dari Raden Kian Santang. Aku harus memancingnya menjauh dari sini supaya tidak membuat kerusakan dan jatuh korban yang tidak berdosa. Mana kamu? Aku tidak akan lari, Jakasura. Ya! Jangan bangga dulu anak muda. Kamu belum tahu siapa aku. Siapa kau sebenarnya anak muda? Kau akan tahu siapa diriku. Gawat, Raden Kian Santang. Aku harus kabur nih. Air dan bumi langkahku yang sopan namaku. Jangan, lepaskan aku! Ku bisa menjadi tujuh. Ampun, Raden Kian Santang. Saya mengaku salah. Ampunilah saya, Raden. Oh,
Raden Kian Santang. Apa? Kalian masa baru tahu sih? Dia itu Raden Kian Santang yang sesungguhnya. Orang yang mengaku utusannya itu adalah siluman gajah yang jahat. Wow, siluman gajah. Iya. Raden. Ampun, Raden Kian Santang. Saya mengaku salah. Maaf Jakasura. Sekarang aku harus memenjarakanmu. Apa yang telah kamu lakukan adalah sebuah fitnah. Fitnah untuk seseorang. Bahkan fitnah untuk Pajajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Raden, terimalah hormat kami. Paman, jangan Paman, bangunlah. Jangan memberi hormat kepadaku. Mulai sekarang, aku melarang kalian untuk bersujud sama manusia. Dan juga, hindari fitnah. Fitnah adalah kebohongan yang sangat keji. Kita tidak sanggup untuk menanggung dosa-dosa itu. Ada apa kau memanggilku, Mahesa? Nyai kan sudah janji ingin mengajarkanku jurus membekukan air. Benar-benar luar biasa kau, Mahesa. Dengan waktu yang singkat, kau bisa menguasai jurus membekukan air. Terima kasih, Guru. Berkat jurus ini, aku tidak perlu takut untuk menghadapi Kian Santang. Bukan hanya Kian Santang yang harus kau kalahkan, Mahesa, tapi seluruh kekuatan Pajajaran, terutama Siliwangi. Blorong, rupanya kau berhasil menyempurnakan ilmu.
Kenapa? Apa kau kaget melihatku, Siliwangi? Berkat tumbal yang diberikan penduduk yang menyembahku, aku bisa menyempurnakan wujudku menjadi manusia. Aku minta hentikan untuk mengganggu penduduk. Biarkan mereka hidup dengan tenang. Aku tidak akan tenang sebelum aku bisa mengalahkanmu dan membuatmu bertekuk lutut di hadapanku. Jurus membelah raga adalah jurus yang tidak bisa aku remehkan. Tubuhnya membelah diri jadi dua dengan kekuatan yang sama. Tapi aku tidak takut, Prabu Siliwangi. Kau bisa membelah raga, tapi aku bisa membelah kepalaku menjadi dua. Tamat riwayatmu, Siliwangi. Kau memang harus segera dihentikan, Blor. Kejahatanmu sudah tidak bisa aku maafkan lagi. Macan putih. Balilah ke asalmu, Blorong! Aku sekarang mengaku kalah, Siliwangi, tapi tunggu pembalasanku. Aku tidak akan pernah melupakan dendamku, Siliwangi. Aku pasti akan datang untuk membalaskan dendamku. Sekarang aku memiliki seorang murid yang hebat, yang akan membantuku untuk membalas dendamku. Rai Kentring Manik. Kenapa, Rai? Ada apa, Rai? Mengajakku ke sini. Ada hal yang ingin aku bicarakan padamu, Raka Amukmarugul. Tapi Rai,
Kenapa, Rai? Kenapa di tempat seperti ini, di belakang istana? Aku tidak ingin membicarakan ini di istana. Karena dinding istana memiliki telinga dan bisa membongkar rahasia kita kapan saja. Silakan, Rai. Katakan kepada Raka, jangan sungkan-sungkan, Rai Kentring Manik. Singkirkan Syekh Nurjati. Kalau perlu, singkirkan untuk selama-lamanya. Raka cukup memberikan racun ini. Racun ini sangat mematikan. Pendekar sehebat apapun tidak akan bisa bertahan. Tidak lebih dari setengah hari. Yang Raka perlu pikirkan, bagaimana cara menyisipkan racun ini terhadap makanan dan minuman Syekh Nurjati. Apa yang sedang dilakukan Paman Amukmarugul dan Ibunda Ratu Ketering Manik? Sepertinya mereka sedang membicarakan sebuah rahasia. Aku harus menyelidikinya. Rai, sepertinya ada yang menguping pembicaraan kita. Siapa kamu? Celaka. Paman Amukmarugul memergokiku. Untung saja aku masih sempat mengenakan penutup wajahku. Dasar kamu tidak mempunyai telinga. Buka cadarmu. Jurus apa ini? Gerakannya aneh sekali. Siapa orang ini? Tapi dia belum tahu siapa aku, Prabu Amukmarugul. Dia belum tahu kehebatan jurusku. Bagaimana rasanya terkena jurus bajing kiringku? Bajing kiri? Siapa kamu? Kenapa kamu mengenal jurus itu? Hah? Siapa? Nimas Rara Santang. Nimas Rara Santang, apa yang kamu lakukan di sini? Maaf, Ibunda Ratu Ketering Manik. Seharusnya aku yang bertanya. Apa yang Ibunda lakukan di sini di malam hari? Bukan urusanmu. Cepat katakan, apa yang kamu lakukan? Atau aku akan laporkan ini kepada Ayahanda Prabu. Aku hanya ingin mencari bukti dan membuktikan bahwa guruku tidak bersalah. Guruku tidak menyerang Rai Surawisesa dan aku mempunyai buktinya, Ibunda. Bukti apa?
Paman Soma, tabib istana. Paman Soma telah memeriksa luka Rai Surawisesa. Dan jurus yang mengenai Rai bukanlah jurus guruku Syekh Nurjati. Rara Santang, lantas jurus apa? Jurus misterius yang barusan saja Paman katakan namanya kepadaku. Maaf Paman, aku terpaksa mengatakan hal ini kepada Ayahanda Prabu. Dimas! Raka, tunggu. Apa artinya semua ini? Rai, sebenarnya Raka lah yang telah mencelakai keponakanku tercinta Rai, Raden Surawisesa. Raka benar-benar keterlaluan. Apakah Raka ingin mempermalukan aku di hadapan Kanda Prabu? Tidak seperti itu, Rai. Tidak seperti itu. Aku menggunakan jurus bajing kiring. Karena tidak ada satu orang pun yang tahu, Rai. Dan jurus itu sangat langka, Rai. Tapi sekarang Rara Santang sudah mengetahuinya. Itu semua gara-gara mulutmu yang tidak bisa kau tahan. Tapi, Rai, bukan seperti itu, Rai. Sebentar lagi Kanda Prabu akan mengetahuinya. Lalu apa kata orang-orang nanti? Mereka akan menuduhku bagian dari kebohongan ini. Rai, kita harus secepatnya membungkam mulut Rara Santang, Rai. Jangan sampai dia melapor kepada Rai Prabu Siliwangi. Dan ingat, Rai, jangan sampai terlambat. Ayo, Rai. Mohon maaf nih, Mas. Gusti Prabu melarang siapa saja untuk masuk ke ruangan semedi malam ini. Tapi Paman, ada hal yang sangat penting yang harus aku bicarakan kepada Ayahanda Prabu. Nimas, hamba hanya menjalankan perintah. Saat ini Ayahanda Prabu sedang semedi, dan aku tidak mungkin mengganggunya. Baiklah, Paman. Untung Kanda Prabu tidak bisa ditemui malam ini. Jadi kita punya kesempatan untuk menyingkirkan Nimas Rara Santang. Mana racun itu? Besok pagi, aku akan memberikan racun ini ke minuman Nimas Rara Santang. Airnya jernih sekali. Sepertinya aku ingin membersihkan diri aku di sini. Anggini, bisa tinggalkan aku sebentar? Kenapa, Raden? Aku ingin membersihkan diriku di sini. Ada apa, Mimi? Oh, tidak, Raden. Baiklah, aku akan bekerja di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa airnya menjadi beku? Akhirnya kita ketemu lagi, Kian Santang. Mahesa, kenapa kamu selalu menggangguku? Aku akan selalu mengganggu sebelum dendamku terbalaskan.
Jurus apa ini? Kenapa tiba-tiba udara begitu dingin? Ini benar-benar jurus yang mengerikan. Tanganku membeku dan tidak bisa digerakkan. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tubuhku membeku. Sanggup bikin Raden Kian Santang keteteran. Menyedihkan sekali nasibku Kian Santang. Hari ini adalah hari kematian. Di malah kematianmu Kian Santang, aku akan balaskan dendam ayah yang telah kau bunuh. Alah, mana iya? Ayo, aduh. Kernaon atuh niulin didinya? Nyangkut atulin tulungan, ngapain wae tuh. Bisa turun? Bisa. Ya udah turun sendiri atuh. Susah banget. Aman. Aman. Si Aman telepon. Ternyata dia adalah muridnya Kian Santang. Hari ini juga aku akan menghabisi guru sekalian muridnya. Apa itu? Sudah nama jelema meureun. Kakang aman. Alah. Di mana ya? Amin. Itu teh bukan Raden Kian Santang. Itu. Bener Aman. Tulungan atuh hayu. Cilaka Amin. Hayu. Ya Allah, aku mulai kehabisan nafas. Aku harus memecahkan es ini. Tapi bagaimana caranya? Kalau aku bisa menggabungkan kedua tanganku, aku bisa menggunakan jurus napak sanca untuk memecahkan bongkahan es ini. Aku sama sekali tidak bisa menggerakkan tanganku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Mohon Aman, ini teh Raden Kian Santang. Raden nepangkeun, ini Ki Aman dari Panjalu. Saya Ki Amin, Raden. Saya teh berdua teh pendekar lucu dari Panjalu, Raden. Kebetulan Raden, saya teh berdua disuruh sama Gusti Prabu nyari Raden. Betul pisan Raden, apa yang dikatakan sama Ki Aman. Jadi gini Raden ceritanya teh. Ibu Ratu teh lagi nyari Raden, sekarang teh kangen ka Raden cenah. Eta Raden nunggu. Aduh, saya juga lagi disuruh sama Gusti Prabu Raden. Jadi Raden teh sekarang teh lagi ditunggu pisan sama Ibunda Ratu. Jadi wayahna Raden kedah pulang sekarang juga ke istana katanya Raden. Betul Raden. Ari Raden kunaon ka aku cap kicep. Kunaonnya Ki Aman? Amin? Hah? Tulungan ini teh Raden tebek kuningan.
make jurus anu biasa teh atuh, ya man. Siap. Ya lolo, ja. Kulaku jaemon. Lolo, hai, jane kolot. Uci ketika tong-tong. Aku titisan sang Prabu, raja tanpa mahkota. Ya, Raden teh jagoan atuh. Terima kasih Paman. Sami-sami Raden. Raden mah ilmuna jagoan kitu. Tuh pasti. Wah, pokona mah ya. Itu Raden. Raden, mau kemana? Jagoan. Kemana tuh? Lanjut heula. Heula. Buang. Lanjut heula. Sudah cukup kita bermain-main monyet kecil. Sekarang terimalah kematian. Kau terlambat meminta tolong. Sekarang kau harus mati. Kau bisa melepaskan diri dari jurusku. Paman Aman, Paman Amin. Ya Raden. Ya Raden. Ya Raden. Tolong bawa Anggini ke tempat yang aman, Paman. Baik Raden, akan saya aminkan. Amankan. Iya Raden. Nyi Bloro. Kau berani mencelakai muridku? Jurus lapak panjang, jurus warisan keluarga Pajajaran. Apakah anak ini keturunan Siliwangi? Lukanya sangat parah. Aku harus segera menyelamatkan nyawanya.
pesta belum selesai. Tunggu aku datang untuk mencabut nyawamu. Kakang Aman kenapa? Nggak tahu, Min. Saya cek dulu ya. Dia masih hidup apa udah mati? Ya, udang, cek abi oke. Kalian mau kurang aja ya sama aku? Paman mah tidak berbuat apa-apa, Neng. Paman mah mau ngasih mantra-mantra. Nah, kayak gini nih. Tuh, lihat. Coba. Tuh, ya, bangun, Neng. Kakang Aman makan apa? Jengkol. Ada apa ini? Guru, mereka mau berbuat kurang ajar sama saya, Guru. Dasar anak kecil, paman mah tidak berbuat apa-apa, ya. Jangan panggil aku anak kecil. Umurku sudah 500 tahun. 500 tahun. Kakang Aman jadi ngawin ini. Amit. Paman, perkenalkan, ini muridku, namanya Anggini. Anggini, perkenalkan, ini Paman Aman Betet, ini Paman Amin Betet. Nah, mereka itu utusan Ayahanda Prabu yang akan menunjukkan jalur kita ke Pajajaran. Oh, gitu. Kita lewat mana ya, Paman? Ke Pajajaran? Atuh Raden, Paman mah lebih paham jalan sini mah. Raden mau jalan tikus, apa mau jalan kalong? Jalan Pajajaran, bukan jalan tikus dan kalong. Dia kan mau ke jalan tikus apa ke kalong? Paman tahu. Ayo Raden, Paman antar. Ayo Paman. Yuk, mangga Raden, mangga. Ya, silakan. Kamu tidak boleh mati sekarang, Mahesa. Aku tidak boleh kehilangan anak ini. Sulit menemukan murid berbakat seperti dia. Dia sangat aku butuhkan untuk melawan Siliwangi. Aku harus mengeluarkan tenaga dalam Kian Santang yang masih bersarang di tubuh Mahesa. Hampir saja aku celaka. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Jagat Dewa Batara. Awan hitam itu berarak semakin tebal. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku harus menyelidiki. Aku harus mencari asal-usul awan hitam itu sebelum bencana besar melanda Pajajaran. Aku harus membelah ragaku. Kakang Argadana, tenanglah di sini. Suatu saat, dendamku sudah terbalas. Aku pasti kembali. Sekarang aku mau pergi, Kakang. Sekarang aku akan mencari guru untuk belajar ilmu kanuragan tingkat tinggi. Setelah itu, aku akan menghancurkan Pajajaran dari dalam. Kenapa naluriku menuntunku ke sini? Petunjuk apa yang akan aku dapatkan di tempat ini? Pasti ada hubungannya dengan awan hitam yang muncul dalam penerawanganku.
aku akan menguasai istana Pajajaran dan membunuh Siliwangi. Aku titisan sang Prabu, raja tanpa mahkota. Siapa anak muda itu? Aku merasakan aura hitam yang begitu dahsyat. Apakah dia sumber dari awan hitam yang muncul dalam semediku? Aura hitamnya begitu kuat. Aku harus mencari tahu siapa orang itu sebenarnya. Paman. Iya, Raden. Daerah manakah ini, Paman? Ini teh daerah Kedemangan Muncang, Raden. Iya, Raden. Daerah wilayah Pajajaran. Ah, eta Raden, yang paling ujung teh ningan. Paling pinggir meureun. Ujung. Pinggir, ujung. Pinggir aman. Ujung amin. Itu Raden. Aku sangat lega, Paman. Bisa ngelihat keadaan di kampung ini. Mungkin penduduk-penduduk di sini hidupnya sejahtera. Pasti atuh Raden, di sini teh atuh. Ayo, Paman. Ayo. Cepat jalan. Kenapa kamu bermalas-malasan? Guys, yang saya di sana. Kamu nggak dengar? Enggak. Ngapain waktu lihat ke sana? Suaranya ada di sana. Ya emang belah itu, atuh. Ayo. Raden, tunggu Raden. Cepat jalan. Malasan kamu. Kasihan saya Juragan. Saya belum makan seharian. Siapa kamu? Minggir! Jangan menghalangi jalanku! Tolong! Paman. Bangun, Paman. Kenapa Kisanak tidak memberi sedikit saja sedekah untuk Paman ini? Itu salah dia sendiri yang tidak mau bekerja. Lagian, saya tidak punya uang dan saya tidak bisa bersedekah. Loh, pajarkeun teh boga duit cenah. Ari eta dina gorobak naon? Iya, itu teh pan hasil panen. Tuh. Siapa bilang kalau ini hasil panen saya? Itu bukan berisi hasil panen. Ini cuma pasir. Pasir? Pasir? Kisanak tidak bohong kan, Kisanak? Buat apa aku bohong? Ini cuma pasir. Mau ngapain kamu? Jangan kurang ajar kamu. Ah, hei, monyet kecil. Mana lu? Jangan kurang ajar kamu. Kejar! Paman, tolong Anggini. Siap, Raden. Jangan lari kamu. Jangan lari kamu. Gitu, hemat lah. Hemat lah. Udah mati semua. Jalan.
bangun, pergi! Berasku! 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 Kenapa Paman? Bukankah Paman sendiri yang bilang isi dari gerobak ini pasir? Siapa kamu sebenarnya? Kamu pasti penyihir! Kamu yang sudah menyihir berasku menjadi pasir! Berasku mana? Berasku mana? Paman, itu semua terjadi atas kehendak Allah. Siapa? Siapa yang merubahnya? Paman, Paman telah bilang beras itu adalah pasir. Makanya terjadi Paman. Karena setiap ucapan itu adalah doa Paman. Kembalikan berasku! Kembalikan berasku! Kembalikan berasku! Ini pelajaran untuk Paman. Hati-hati dengan lisan Paman. Karena setiap ucapan itu adalah doa Paman. Sebaiknya Paman bertobat. Semoga Allah mengganti kerugian Paman hari ini. Berasku mana? Berasku mana? Sampurasun. Tidak ada jalan lain. Aku harus salurkan tenaga murniku. Aku tidak boleh kehilangan murid berbakat ini. Aku membutuhkan seluruh hawa murnimu untuk melawan tenaga dalam Kian Santang. Kau tidak akan memberikannya sukarela. Jadi, paksa aku akan merampasnya. Apa yang kau lakukan, Mahesa? Kau menghisap hawa murniku? Assalamualaikum. Pemirsa, sinetron kembalinya Raden Kian Santang akan tayang besok. Pukul 21